Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Evi Uswatun Hasanah dengan NIM akhir 76 akan membawakan materi yaitu sintesis protein. Apakah teman-teman tahu apa saja proses dari sintesis protein itu? Ya, proses sintesis protein itu terdiri dari secara transkripsi dan juga translasi, dan kemudian akan diikuti kode genetik. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian dari DNA dan juga RNA. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Di dalamnya itu tersimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup. Sedangkan RNA atau ribonukleik asid merupakan rangkaian nukleotida hasil dari transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan DNA. RNA umumnya dijumpai di dalam sitoplasma, khususnya di ribosom. Yang selanjutnya ada pengertian dari sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Makna sintesis protein sendiri adalah proses di mana sel-sel individual disusun untuk membentuk protein dengan membentuk rangkaian rantai polipeptida. Sintesis protein ini terjadi di dalam ribosom, dan dengan pengaturan sintesis protein yang dilakukan oleh gen DNA di dalam inti. Proses sintesis protein memerlukan adanya molekul RNA yang merupakan materi genetik di dalam kromosom, serta DNA sebagai pembawa sifat keturunan. Perubahan struktur gen dapat menyebabkan perubahan struktur protein pada tingkat asam amino, yang selanjutnya akan menyebabkan perubahan dalam proses metabolisme. Proses sintesis protein dilakukan melalui dua tahapan, yaitu secara transkripsi dan juga translasi. Sintesis protein yang pertama yaitu transkripsi. Pada proses transkripsi berlangsung di dalam inti sel atau nukleus. Transkripsi merupakan proses pengopian atau penyalinan molekul DNA menjadi utas RNA yang komplementer, yaitu DNA sampai mRNA. Pembacaannya mulai transkriptase dimulai dari tanda awal promotor sampai tanda akhir atau terminator. Hanya ruas yang diapit oleh kedua tanda itu yang akan ditranskripsikan. Proses transkripsi akan dikatalis oleh enzim transkriptase atau RNA polimerase. Proses transkripsi akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu RNA duta atau nRNA, RNA transfer atau tRNA, dan RNA ribosomal. Transkripsi memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi atau permulaan, kemudian elongasi atau pemanjangan rantai RNA, dan terminasi atau pengakhiran rantai RNA. Yang pertama ada inisiasi. Proses transkripsi suatu gen struktural hanya terjadi jika di dekat ujung gen tersebut ada promotor untuk mengikat RNA polimerase. Promotor adalah urutan DNA yang spesifik dan berperan dalam mengendalikan transkripsi gen struktural yang terletak di sebelah hulu atau upstream dari bagian struktural suatu gen. Pada prokariot, suatu promotor dapat digunakan untuk mengekspresikan beberapa gen struktural. Sistem itu disebut operon. Sistem operon tersebut nantinya akan menghasilkan satu rantai mRNA yang membawa kode genetik untuk beberapa macam polipeptida yang berbeda. Tahap yang kedua yaitu elongasi. Dalam pemanjangan transkrip RNA, nukleotida ditambahkan secara kovalen pada ujung molekul RNA yang baru terbentuk. RNA yang ditambahkan tersebut bersifat komplementer dengan nukleotida pada untaian DNA cetakan atau template. Untaian cetakan itu disebut juga antisense atau non-coding. Tahapan yang ketiga yaitu terminasi. Transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase
mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminator. Terminator merupakan suatu urutan RNA yang berfungsi sebagai sinyal terminasi, yaitu pengakhiran dari transkripsi. Pada bakteri ada dua macam terminator, yaitu terminator yang tidak bergantung pada protein, Rho atau Rho independent terminator, dan juga terminator yang bergantung pada protein Rho atau Rho dependent terminator. Proses sintesis protein yang kedua yaitu translasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusul suatu polipeptida atau protein. Perlu dipahami bahwa hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Proses translasi berlangsung melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, kemudian pemanjangan atau elongations, dan pengakhiran atau termination dari translasi. Tahapan translasi yang pertama yaitu tahap inisiasi. Tahap inisiasi dari translasi melibatkan mRNA, sebuah tRNA yang membawa asam amino pertama dari polipeptida dan 2 subunit ribosom dari subunit ribosom. Tahap elongasi. Asam amino akan ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Setiap penambahan akan melibatkan partisipasi beberapa protein yang disebut faktor elongasi dan terjadi pada 3 tahap, yaitu pengenalan kodon, pembentukan ikatan polipeptida, dan translokasi. Tahap yang selanjutnya yaitu terminasi. Suatu protein yang disebut sebagai faktor pelepas atau release faktor akan langsung mengikatkan diri pada kodon stop di tempat A. Faktor pelepasan ini akan menyebabkan penambahan molekul air, bukan asam amino, pada rantai polipeptida. Reaksi ini akan menghidrolisis polipeptida yang sudah selesai dari tRNA yang berada di tempat P untuk melepaskan polipeptida dari ribosom. Sisa-sisa penyusunannya dari translasi kemudian akan terpisah-pisah. Selanjutnya ada kode genetik. Kode genetik merupakan instruksi berupa kode-kode yang merumuskan jenis protein yang akan dibuat. Ciri khas protein dapat ditentukan oleh jumlah asam amino. Pada sandi genetik terdapat 20 macam asam amino. Dalam sintesis protein dapat terjadi kesalahan dalam menerjemahkan kode-kode yang diterima dari DNA. Jika terjadi kesalahan penerjemahan, akibatnya protein yang disusun juga keliru, sehingga enzim yang dihasilkan juga salah. Cukup sekian video presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.